ada lagi rujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Rujukannya ditantangkan oleh para medis, dokternya berhentikan. Jangan pikir untuk kasih pintar anak-anak pelaka. Anak-anak pelaka bukan pintar sebagai sebagai rakyat yang baik. Bukan kamu punya uang, rakyat punya uang. Buat pintar mereka supaya mereka bisa urus rakyat yang baik. Nanti sore ada peristiwa besar lagi. Ya, terus. Pejabat keluarga besar kesehatan di Kabupaten Melaka yang hadir secara langsung maupun nanti mendapatkan gambar, video maupun cerita serta berita-berita melalui media, dan teristimewa kepada 20 orang kepala puskesmas dan 2 orang pejabat yang hari ini dilantik bersama dengan suami dan istri, suami atau istri yang mendampingi bersama dengan keluarga dan anak-anak semua. Apakah ada yang belum saya sapa? Oh, serta tokoh-tokoh masyarakat. Betul, tokoh-tokoh masyarakat. Dan saya bersama dengan Pak Wakil. Nah, ini sapa itu saya dan Pak Wakil ya. Saya tidak boleh sapa lagi Pak Wakil. Saya dan Pak Wakil. Dan tadi kami dua yang melaksanakan acara ini. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada para leluhur, karena kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara pelantikan para teman-teman kerja di daerah ini. Dan sebelum saya memberikan beberapa catatan, izinkan saya untuk mengajak kita semua tundukkan kepala, berdoa untuk Bapak Paus Fransiskus yang kemarin telah meninggalkan kita ke rumah Bapak di surga. Kita menundukkan kepala. Selesai. Bapak dan Ibu yang terhormat, pergantian begini jangan dianggap hal luar biasa. Biasa pergantian begini. Dan itu menunjukkan bahwa organisasi itu dinamis. Ya, organisasi itu. Dan itu biasa. Baru yang kalau biasa. Pergantian dalam suatu organisasi biasa. Dinamis. Bahwa daerah ini dinamis. Ya. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir karena ini daerah dinamis. Para kepala kerja baik-baik. Nah, kesehatan merupakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati SBS HMS dan kerja baik-baik. Kalau nanti di dalam pelaksanaan yang tidak bagus, pasal 2 tadi saya akan gunakan. Di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kekeliruannya yaitu angkat salah orang yang tidak tepat diganti. Ya, demikian juga penjabat. Itu yang pertama untuk kesehatan dulu. Yang kedua, ada dokter-dokter di puskesmas hadir juga tidak? Ada dokternya hadir tidak? Hadir. Saya minta ya jalankan tugas fungsionalnya dengan baik. Rujuk ke rumah sakit yang buat surat pengantar itu adalah dokter, inspektor, pasekda, kepala dinas. Lalu ada lagi rujuk direktur rumah sakit, ada lagi rujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Rujukannya ditantangkan oleh para medis, dokternya berhentikan. Dengar, jangan main-main kesehatan. Ibu kepala dinas bisa keras. Kalau tidak bisa, tahu supaya diganti. Ya, bisa. Kepala puskesmas bisa tertib. Kalau ada rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit ditandatangani oleh para medis, 1 kali kena peringatan, 2 kali kena peringatan, 3 kali ganti. Dan kalau dokter itu tidak menjalankan tugas yang baik, lapor kepada kepala dinas. Ini keras. Ada yang 2 orang dokter di puskesmas rujukannya ditandatangani oleh para medis. Sambaran saja. Paham ya?
Yang tidak datang kabarkan. Oh, bupati perintahkan. Saudara itu tidak kepala puskesmas, tapi saudara pejabat fungsional tertinggi di puskesmas. Itu adalah seorang dokter. Paham? Jadi para kepala puskesmas melakukan para dokter itu yang sebaik-baik. Mereka itu seperti pilot. Direktur perusahaannya sama-sama, tapi pilotnya itu mereka dilakukan perlakuannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Paham? Habis ini Pangano mana? Dokter latih mereka manajemen tentang cara membuat surat, membuat laporan, membuat perencanaan harus dilakukan. Karena banyak yang D3. Ya? Dan saya kasih waktu hanya 2 tahun, 3 tahun. Berikut tidak boleh lagi kepala puskesmas D3. D3 sekarang saudara terlempar di mana-mana kok D3 sorong diri untuk jadi kepala puskesmas. Tidak boleh lagi. Dan kepala dinas saya minta komunikasi supaya mereka ditingkatkan, di-upgrade menjadi S1. Minimal S1. Ya. Lalu D3 saya kasih waktu 2 sampai 3 tahun. Sebelum masa praktik saya dan Pak yang sudah habis, berarti kepala puskesmas semua harus S1. Kalau tidak ganti. Coba yang D3 angkat tangan. Angkat tangan. Ini karena apa? Main banyak begini. D3 ini karena yang usul tidak paham. Kualitasnya ya seperti ini. Masa usul orang D3 2-3 tahun saya kasih waktu. Ini tahun 2020 2028 tidak S1 kan. Mengerti? PR. Nah, nanti dibuat programnya untuk S1. Itu nanti kuliah di itu saja. Sudah ada programnya. Seperti itu sudah ada programnya. Dibuat seperti itu. Prioritaskan mereka. Jangan kikir untuk kasih pintar anak-anak pelaka. Pastikan tidak boleh kikir. Baik itu, tidak boleh kikir. Anak-anak pelaka boleh pintar supaya dia seperti untuk rakyat yang baik. Bukan kamu keluar, rakyat keluar. Buat pintar mereka supaya mereka bisa untuk rakyat yang baik. Kikir memaki, bawa kemiskinan rumah tangga penuh di daerah. Hutang kemana-mana. Nanti sore ada peristiwa besar lagi yang terus. Demikian juga pejabat kepala desa kerjaan yang baik-baik. Baca undang-undang. Kemarin ini masukan dari kepala PMD Semarang. Dia tidak baca undang-undang. Bagi surat edaran berlaku kepala desa yang mengusulkan, nanti akan ditetapkan oleh bupati. Itu yang lama, kepala divisi tentang itu lama. Ya, dan juga para kepala desa dan orang pemimpin, omongannya harus dipegang. Omong lain buat lain. Yang berikut ini sedang dilakukan audit. Dilakukan audit. Para kepala desa nanti, kalau auditnya ditemukan ada kerugian keuangan, maka diberhentikan sementara untuk menyelesaikan. Kalau tidak selesai, kita dorong ke APH. Jadi siap-siap. Kalau ditemukan, maka akan dilakukan pemberhentian sementara. Sedangkan di perangkat daerah, mungkin hari ini akan diberhentikan sementara semua. Karena akan dilakukan audit investigasi karena banyak laporan-laporan hari ini. Karena orang berinstansi yang akan dilakukan audit investigasi, maka sejak dilakukan audit diberhentikan sementara dari tugasnya supaya tidak boleh menghalang-halangi, tidak boleh menghilangkan barang-barang itu. Sudah siap Pak Sekretari? Sudah tantang belum? Oh, oke. Saya yang tantang ini. Dan diselesaikan. Kita akan kerja. Karena Bapak Mendagri, waktu kami di Magelang, beliau mengatakan, para kepala daerah, silakan pilih kabinetnya supaya kompak, solid, bersatu untuk Israel dan chemistry-nya dalam satu. Karena itu,
beberapa instansi yang ditemukan ada indikasi akan dilakukan audit investigasi dan pemimpinnya diberhentikan sementara. Itu ada di peraturan pemerintah. Mana? Peraturan pemerintah nomor paringan peraturan pemerintah nomor 94 pasal 31. Pasal berapa? 31. Isinya berapa? Dalam rangka melakukan audit investigasi, para pimpinan OPD bisa dapat dilakukan pembebasan dari jabatannya. Ya, dibebaskan sementara dari jabatannya supaya dilakukan investigasi dengan baik. Apa tuntutan apa yang menarik? Kalau copot orang dari jabatan sementara itu tepuk tangan. Tidak ada membuat seseorang, tapi dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, itu yang akan dilakukan. Segera diselesaikan. Karena ini sudah 2 bulan, masih tinggal 58 bulan lagi. Lagi. Kesempatan kita untuk memenuhi janji-janji pagi tinggal 58 bulan. Ini hari tinggal 58 bulan, tidak sampai 58 bulan, 57 bulan, 28 hari. Cepat sekali. Oleh karena itu segera diselesaikan untuk supaya lihat. Saya belum rapat dengan mereka, karena saya rapat dengan orang yang chemistry yang tidak sama dengan saya. Saya belum berani. Saya tidak mungkin rapat dengan orang yang chemistry yang tidak sama dengan saya. Saya orang intelijen, saya belum berani. Apa yang saya rapat dengan orang yang chemistry yang tidak sama dengan saya? Tapi dalam rangka supaya kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya kira Ketua DPR untuk mengatakan ya, saya bilang masih 5 menit. Pak, masih 5 menit. Jam saya belum. Kalau jamnya saya terlambat, ya kenapa jam saya terlambat? Oleh karena itu, sebaiknya hari ini diselesaikan untuk supaya pemeriksaan sudah mulai belum? Ya? Sudah mulai hari ini. Sudah mulai hari ini. Yang harus dihentikan, mereka harus diberhentikan hari ini supaya tidak boleh mengganggu. Kalau bisa hari ini segera diselesaikan. Surat keputusannya sudah dibuat. Panado, Asekda sudah dibuat suratnya. Orang tak saya tangkap supaya hari ini dibebaskan tugas mulai hari ini. Karena itu mulai hari ini. Kemudian yang berikut lagi, ada yang tidak masuk kantor. Seenaknya saja. Masuk kembali libur Idul Fitri kembali sampai sekarang tidak masuk. Seperti daerah tidak bertuan. Harus malu. Menduduki jabatan dan asuhan seenaknya. Itu juga dilihat. Ada yang pakai uang sembarang saja. Uang operasional kendaraan tidak dibayar. Periksa investigasi sampai mana. Itu sudah. Tidak boleh. Cek baik-baik. Yang undang-undang segera diselesaikan. Dan tidak ada. Kamu berangkat daerah hutang. Kamu bayar pakai apa? Anggaran 2025 pikiran 2025 bayar hutang. Kalau segala masalah dalam kontrol. Begitu banyak gugatan peradilan atas bijatan. Memalukan sekali. Makanya saya bereskan supaya kita berpijak untuk pada hal yang bagus. Saya minta ya, itu berpijak dalam rangka untuk kita urus rakyat dengan baik. Ini semua dalam rangka supaya kita urus rakyat sebaik-baiknya bertumpu pada fondasi yang kokoh dan dinamis. Kita ada uang 905 miliar di Bangkok, dipinjam di RPD. Ini bagaimana ini? Ilmu dari mana Pak Sekda? Kegiatan kok pinjam? Yang paling banyak pinjam itu di Sekwan dan di umum. Paling banyak pinjam uang. Itu bagaimana cara kerja model itu? Sekwan. Kau kok pernah pinjam? Ini keputusan pengadilan. Minta searung punya. Berapa banyak itu? Berapa miliar? Berapa miliar? 3 miliar lebih. Aduh, berani sekali. Geli saya. Jadi segera diselesaikan, kita urus dengan baik.
Kemudian puskesmas baik-baik, pas keliling, ambulans supaya berfungsi dengan baik. Ya, cari supir, satu mobil 2 supir. Tidak satu, harus satu mobil 2 supir. Nah, itu diizinkan. Pak Sekda beritahu mereka, kepala dinas beritahu mereka satu mobil 2 supir, tidak boleh satu. Nanti pelayanannya tidak optimal. Tinggal diatur jadwalnya bertugas sesuai. Para kepala desa saya minta jalan bersih. Mulai itu akan dikontrol. Kalau yang tidak bersih, periksa dan berhentikan sementara. Jalan tidak boleh ada kotor. Saya lihat ini sudah kotor lagi. Waktu kemarin menjelang pelantikan bupati dan wakil bupati itu udah bersih. Ini kotor. Sehingga saya minta kalau bahu jalannya masih kotor, airnya masih tergenang, itu mereka yang berkaitan. Setuju. Saya minta, saya tidak suka bahu jalan itu penuh dengan belukan. Masing-masing jaga. Kalau ada, itu langsung diberhentikan sebentar, kepala desa. Ya. Kemudian Raimataus mana Raimataus? Laleten mana? Laleten ini selesai. Tidak diulang. Atau udah tidak datang. Udah tidak datang. Panggil. Raimataus mana? Saya dengar itu sering ada perkelahian. Dari pihak kepolisian mana? Kalau ada perkelahian lagi, cek itu dia punya dalang. Cek dalangnya, siapa yang memprovokasi itu. Cek. Jadi saya akan rapat Forkombida dan saya akan minta supaya yang berkelahi cek pelaku-pelakunya. Tidak boleh negara takut terhadap yang anarkis. Tidak boleh. Yang kasih sopi anak-anak minum supaya sudah mabok lempar sembarang rumah orang, tangkap yang kasih sopi. Jangan gaya. Saya minta Palisa. Kalau ada perkelahian lagi antara yang biasa itu motos, lesain dan laleten umalor. Ada lagi empat desa ini saya berhentikan sementara karena tidak sanggup kendalikan masyarakat. Tapi kalau misalnya tidak bisa diatasi, tapi harus tahu siapa yang berkelahi untuk lapor di pihak keamanan untuk tertibkan. Bisa ke tidak? Oke. Saya kira ini saja karena sudah jam 2. Profesiat, selamat kepada para pejabat yang dilantik. Kerja baik-baik. Tuhan memberkati.